ketemu lagi dengan aku Hafiz. Dan Daniar tentunya. Seperti biasa kami berdua akan menyajikan informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen Special Valentine. Yeay, Happy Valentine. Happy Valentine juga Hafiz. Daniar. Dan buat netizen semuanya juga selamat Valentine ya. Pokoknya kalau udah bulan Februari ini identik dengan apa ya, perayaan Valentine. Nah, kalau Hafiz sendiri merayakan nggak sih Valentine gitu? Kalau aku sih secara pribadi nggak pernah ya, karena menurut aku setiap hari itu bagi aku tuh adalah hari kasih sayang. Tapi ada sebagian orang yang menganggap bahwa itu adalah momentum sebenarnya untuk merayakan hari kasih sayang, mengekspresikan gitu. Ya, kalau Daniar gimana? Kalau Niar pribadi itu pastinya kalau setiap hari memang benar, setiap hari adalah bentuk kasih sayang. Tapi kalau buat Niar pribadi, Valentine itu memang hari dimana kita bisa apa ya, lebih mengekspresikan kasih sayang kita, bukan cuma untuk pasangan, tapi juga di sekitar, untuk keluarga, untuk sahabat gitu. Nah, biasanya nih kalau Valentine, ya biasanya kita kan kirim-kiriman bunga, coklat gitu, ya, coklat, tuker-tukeran kado dengan sahabat gitu. Nah, kamu tahun lalu gimana perayaannya? Kalau aku sih, karena kan tahun kemarin juga kita sempat pandemi juga ya, tapi aku ngirim ini sih bucket coklat sama bucket bunga gitu. Jadi ke temen-temennya gitu betul. ya? Kalau tahun ini Daniar, kalau gimana? Niar Ngerayain sama siapa? masih sama. Orangnya masih sama? Masih sama dong. Kirain orang yang baru. Masih sama, tapi nggak tahu ya tahun ini karena ya gimana ya, kondisi lagi pandemi kayak sekarang ini kan, kalau bisa kita memang harus menahan diri untuk di rumah aja gitu kan. Meskipun sebenarnya kita juga pengen banget ngerayain hari kasih sayang, tapi bisa berupa dengan cara yang lain ya. Walaupun hari Valentine ini adalah budaya dari luar alias budaya dari barat, tapi banyak banget ya di Indonesia ini yang merayakan itu. Jadi ya balik lagi ke diri masing-masing gitu loh. Dan kalau misalnya mau merayakan pun juga nggak harus yang ketemu ya, kita bisa ya kirim-kiriman apa gitu, asal jangan kirim bom aja. Dan satu lagi, gitu. asal yang kirim santet ya. Ngeri soalnya. Ini Valentine atau apaan ini? Tapi kalau menurut kamu ya, Valentine itu selain simbol hari kasih sayang untuk mengekspresikan kasih sayang juga, biasanya kamu tuh pernah nggak sih kayak dapet kado paling spesial selama momen Valentine tuh apa? Kayaknya sih nggak pernah ya, aku kamu terus yang pernah nggak? Pernah, tapi aku terus yang ngasih. Paling ya tuker-tukeran kayak bucket bunga coklat gitu doang sih. Soalnya cowok sih ya nggak sih kan? Kalau cewek kan nggak seru ya, kalau Valentine tuh kayaknya banyak banget dapat bunga gitu. Ini dari siapa ini, kok bunganya banyak banget ya, itu yang bahaya. Nah, selain pasangan sebenarnya merayakan Valentine itu bisa dengan keluarga, bisa dengan sahabat juga. Salah satunya ada selebriti yang merayakan Valentine bersama keluarganya. Ini dia artikelnya. Tuh, Rizky Febian katakan cinta pada Mahalini Raharja di depan Sule dan Natali. Wow. Jadi ini ada yang menyatakan cinta. Pantesan ya, ini aku kalau ngelihatin karena aku tuh follow Mahalini ya. Aku salah satu fansnya Mahalini gitu. Kayak kelihatan banget dia lagi jatuh cinta dan akhirnya beneran ditembak sama Rizky Febian. Oke, terjawab bunga. Sudah. Yang kemarin kupingnya separo itu ternyata terjawab kan. Nah, kalian penasaran seperti apa kronologi penembakan Rizky Febian kepada Mahalini? Ini deh informasinya. Nah, biasanya penembakan itu menggunakan senjata api. Kali ini penembakannya menggunakan bunga alias menyatakan cinta. Di sini aku gagal fokus dengan jawaban dari Mahalini. I'm yours gitu. Iya, benar-benar. Itu kalau kayak orang lagi dilamar tuh, aduh gitu, cocok ya kan. Ini yang makin seru lagi adalah ternyata ini sampai video call sang orang tua. Jadi udah ada Natalie Holzer dan juga Kang Sule. Dan tentu aja ini memberikan sinyal hijau bahwa hubungan keduanya ini direstuin gitu loh. Jadi meskipun jujur aja ya, di luar sana itu kan lagi desas-desusnya, oh itu kan beda agama gini-gini, netizen karena jangan pusing, mereka tetap bahagia ya kan, yang perbedaan itu wajar ya, yang penting jalanin aja dulu. Kalau ngeliat orang bahagia, ikut bahagia. Ini sesuai dengan judulnya lagu Mahalini ya, melawan restu. Coba nyanyiin dong. Aduh. Kamu katanya penyanyi kan? Lagi ini saya lagi kering saya. Bener-bener jangan deh kalau gitu. Kalau Daniar nggak mungkin ya kan, mendingan kita bacain aja komentar dari para netizen. Ini banyak yang seneng gak nih akhirnya mereka berdua ini resmi jadian. Nah, komentar yang pertama adalah komentar dari Sela Widya Sari. Udah deket Valentine nih, biar Valentine ada yang digandeng, yang diajak duet. Nah, ini juga bisa sekalian debut bikin ini single ya, keren sih. Kalau kita lihat komentar kedua,
Ini dari Aida Huang. Bintang 1, tidak ramah, mereka bikin lagu dan buat warga plus 62 galau tanpa sebab, mereka malah ngebucin. Karena memang kan kalau lagu-lagu Mahalini itu jujur adalah lagu-lagu untuk orang galau. Jadi betul. di saat semua orang ikut galau terbawa lagu dari Mahalini yang berikan, di sisi lain Mahalini enak-enakan ngebucin. ya? Dimana banyak yang nggak sakit hati termasuk Daniar gitu kan. Sedangkan Rizky ini adalah pacar bersama seluruh wanita Indonesia. Karya-karya Rizky siapa yang nggak suka? Malah dikasih bintang 1 lagi ya, kayak driver ojol. Malah sekarang giliran orang udah semuanya galau bareng, ditinggal pacaran. Terus kita pacaran sama siapa Mahalini? Aduh. Tuh kan dapat bintang 1 kayak driver ojol deh. Oke, kita cek yuk ini komentar yang terakhir ya. Ini komentar dari Bay by Day. Pengen kayak si Iki, tapi apalah daya, nggak bisa ngelawak, nggak bisa nyanyi, nggak good looking, nggak punya penthouse, apalah aku ya. Di by day, it's okay. Semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kayak gini, ini harus kamu jadikan motivasi biar kamu itu jadi sukses kayak Iki gitu harus loh. semangat. Bener, tapi dibalik semua itu nih, aku ngeliat pasangan berdua ini jujur aku sangat menantikan karya-karya mereka nih ya kan. Siapa tahu nih mereka keluar single, aku nggak kebayang gimana romantis dan bapernya aku nanti kalau ngelihat seperti itu. Dan apakah ini bakalan menjadi pelabuhan terakhir dari mereka berdua? Ya. Kita doakan saja ya. Iya, Amin. karena jujur ya di kolom komentar tuh ada beberapa komentar dari teman-teman artis yang katanya begini nih, aku mencium aroma-aroma seragam. Apakah ini petanda? Apa Itu seragam ini, seragam sekolah. Bukan, seragam pernikahan gitu iya, loh, betul, ya kan? betul. Sesuai dengan bulannya penuh dengan cinta. Semoga aja ya ini hubungannya terus semakin serius dan diiringi dengan karya-karyanya mereka yang tentunya luar biasa keren. Alright, kita bakalan pindah netizen ke next topic. Kita baca yuk ini artikel. Wow, ini ada chef aku ya. Ini ternyata mereka nih, Kocak, Marion Jola dan Chef Arnold sama-sama kaget saat tahu bersaudara. Ini acara lagi kondangan. Mereka ternyata itu saudaraan. Waduh. Cuman sama-sama nggak tahu gitu loh. Mungkin ini saudara jauh atau gimana ya netizen. So daripada kalian bingung kok bisa sih namanya saudaraan tapi baru tahu. Kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Aduh, kalau aku di situ pasti aku akan menjadi salah satu orang yang tertawa melihat kekocakan ini ya. Maksud aku, kok baru tahu gitu loh mereka itu bersaudara gitu. Dan ternyata mereka ini adalah saudara jauh dan memang kayak udah lama banget nggak pernah ketemu. Bahkan bukan cuma mereka, jadi saudara-saudara yang lain pun ini juga sama-sama nggak tahu gitu. Ada Chef Arnold juga nggak tahu gitu kan. Karena gimana nggak kaget ya, maaf nih. Chef Arnold tuh kan dari Chinese ya kan. Terus si Marionnya kan dia kan dari timur. Iya, dari Lombok, NTT, Kupang, Kupang gitu-gitu kan. Jadi kayak, masa iya gitu. Ternyata mereka sama dan nggak sengaja ketemu. Iya, dan itu juga momennya juga dikenalkan sama omanya. Betul. Ayo ketemu sama om dulu ya, nggak taunya omnya Chef Arnold. Jadi ini enak ya kalau artis ya. Artis sama artis tuh gampang gitu ya. Ini ketahuan saudaraannya gitu. Coba kalau orang biasa, mungkin bisa nggak ketahuan kali ya kan. Bukan nggak ketahuan satu, dan dianggap saudara aja mungkin enggak ya. Tapi seru ya kalau misalnya nih kalau aku ngelihat mereka ini saudaraan. Coba sekali-kali Chef Arnold ajak masak dong itu Marion Jola. Siapa tahu nanti Chef Arnold sibuk masak, dianya nyanyi. Itu kan seru kayaknya ya kan? Cakep nggak sih? Cakep banget sih. Dan mereka kedua-duanya juga sama-sama kaget. Betul. Oke, netizen, kalau gitu kita mereka sih, aku juga ngebaca artikel tadi, aku juga kaget. Kamu kaget ya. Terus kamu kalau tiba-tiba nih waktu kondangan tahu-tahu ternyata saudaraan sama Daniar gitu. Shock lagi mungkin. Shock lagi mungkin ya. Temen julid aku adalah saudara aku gitu kan judulnya. Pantes klop banget julidnya gitu. Aduh, oke netizen, kita cek yuk ini komentar dari para netizen menanggapi ternyata mereka berdua ini saudara. Oke, komentar yang pertama. Komentar yang pertama ini dari A_making15. Gue juga kaget banget pas tahu kalau Kim Kardashian itu tante gue. Kalau ini judulnya adalah ngarep. Iya, ngarep ya, dan ini halunya terlalu tinggi nih. Boleh sih yang namanya orang tuh kadang-kadang nggak disangka-sangka saudaraan, cuman jangan kejauhan amat. Ini kejauhan banget, gitu loh. betul. Mimpi boleh terlalu tinggi tapi harus disesuaikan. Nanti kalau jantung sakit, ya. Kayaknya ini mimpi tidur siang. Oke, kita cek yuk ini next comment dari Erwin Darwis 80. Kalau tajir pastilah diakuin saudara. Coba kalau miskin, boro-boro ada yang akuin. Ini sih bukan masalah materi sih, cuman kan yang namanya saudara ya. Kayak Daniar aja pribadi gitu,
sama saudara yang jauh juga kalau ketemu nggak akan tahu kalau Betul, nggak dari betul. misalnya si Eyang kasih tahu itu Iya. kita masih saudara kita gitu loh. Bener. Bahkan jangankan tahu itu status gitu kan, kayak loh ini ternyata teman main aku gitu. Itu sering kali kayak gitu, Iya, iya, apalagi kan bener, orang bener. zaman dulu ini kan kayak punya anak banyak Betul. kan gitu loh. Dan Jadi biasanya ya tuh juga wajar. kalau di keluarga aku tuh tetangga aja tuh bisa jadi saudara gitu Mhm. saking akrabnya. Jadi ya gimana nggak kaget, coy. Oke, kita lihat komentar terakhir. Ini dari Kevin KPT87. Kalau orang Jawa, satu kampung pun semua bisa saudara, nyambung terus sampai satu provinsi. Ini nih kayak orang di kampung aku juga nih, kalau di daerah Dumai itu satu kampung misalnya kayak satu kelurahan gitu tuh bisa jadi saudara gitu, karena itu tadi karena punya saudara yang terlalu banyak ya, maksudnya orang zaman dulu punya anaknya banyak, jadi saling berkaitan gitu loh. Dan bisa jadi juga kan namanya orang Jawa ini kan apa ya, suka ramah gitu loh. Kadang juga teman bisa kayak saudara Iya. gitu loh. Tapi apapun itu ya, pokoknya yang namanya silaturahmi, mau saudara kayak mau enggak itu memang tetap harus dijaga ya. Tapi kalau udah ngelihat Marion Jola, ngelihat Chef Arnold ini keduanya sama-sama sukses di dunia masing-masing ya. Meskipun ya belakangan ini kan udah jarang terlihat si Marion Jola ini. Biasanya itu kalau udah denger Marion, oh Marion siapa sih pacarnya gitu kan. Kayak kemarin kan beberapa kali putus nyambung. Ini terakhir kan dia dengar-dengar katanya sempet cinlok dengan teman satu bandnya, ini seru gitu ya. Sedangkan kalau Chef Arnold sendiri kan seperti yang kita tahu kerjanya tiap hari warawiri di TV, masak betul, ya kan. masak. Semakin hari semakin sukses dan semoga ini juga bisa menjadi kita apa ya motivasi gitu loh untuk kerja lebih keras lagi. Iya. Jadi bukan hanya julid doang netizen ya. Ngelihat-ngelihat kayak gitu, oh ya saudara-saudara sukses-sukses, kita harus sukses juga. Harus kerja lebih keras lagi. Alright, nggak berasa nih menutup perjumpaan kita di segmen ini. Jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini kita bakalan balik lagi tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen Special Valentine. Nah, netizen, seperti yang aku bilang di awal tadi bahwa merayakan Valentine itu nggak cuma dengan pasangan, pacar, suami atau istri, tapi juga bisa dengan anak dan keluarga. Nah, salah satunya tadi kita udah dibuka dengan Anggun yang merayakan Valentine sekaligus memperlihatkan wajah anaknya untuk yang pertama kali. Nah, ini dia guys. Nama anaknya kayak lagu ya. Tuh, Anggun C. Sasmi akhirnya ekspos foto sang anak. Sosok Kirana Cipta Montana Sasmi banjir pujian. Tuh, kalian lihat ya, fotonya tuh mirip banget sama sang ibu Anggun. Ini mirip banget wajahnya waktu Anggun masih muda dan namanya juga identik banget dengan nama Indonesia. Betul, Meskipun Kirana mereka ya. bukan warga negara Indonesia lagi, tapi kayaknya nggak mengurangin apa ya, rasa mereka cinta terhadap Indonesia dan Betul. wajahnya itu nggak bisa bohong, wajahnya Iya. Indonesia banget. Walaupun sudah tinggal di Paris, iya nggak sih, di Paris nggak Iya. sih kalau bilang Paris itu ya. Dan ini satu hal ya, Anggun tuh dari dulu tidak pernah yang namanya mengekspos kehidupan pribadinya, Betul. termasuk wajah anaknya. Jadi baru kali ini dan kita amazing, anaknya cantik sesuai dengan namanya ya. Jadi netizen itu pada salfok dengan namanya yang Indonesia banget, wajahnya yang Indonesia banget, dan untuk yang pertama kalinya Anggun ini mengekspos wajah sang anak Yes. itu. Jadi pada salfok semuanya. Dan tentu aja ini langsung membanjiri kolom komentar. Yuk kita cek kira-kira ini komentar siapa aja sih? Siapa tahu nih ada kalian ya. Komentar yang pertama adalah Yata 201688. Udah gede nih baru dikasih lihat, the best deh. Nggak kayak artis yang lain, anaknya masih bayi aja udah diajak kerja gitu ya. Alias konten ya, dikontenin. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, balik lagi ke apa ya, Ke balik individunya lagi ya. ke urusan orang tuanya ya. Apalagi orang tua itu udah tahu pasti apa yang terbaik untuk anaknya. Tapi kalau misalnya nih kontennya juga ke arah yang positif, plus mendapatkan cuan ya nggak masalah gitu loh. Kalaupun misalnya nih mereka nggak mau mengekspos kayak Anggun gitu Iya. kan, lebih milih untuk menjaga privasi anaknya, untuk biar ditutup atau apa juga nggak masalah gitu loh. Jadi balik lagi ke orang pribadi, tuanya ya, lah, betul. bener. Oke, kita lihat komentar kedua dari Belaura 33. Salfok namanya Kirana, Indonesia banget. Setuju. Bener. Ini Indonesia dan Jawa banget ya namanya ya. Wajahnya tuh Indonesia banget, Iya. kulitnya juga Indonesia banget, coklat yang kuning langsat. Cantik luar biasa. Kirana kayak mamahnya ya, kayak lagu ya, kayak Kirana. Lagu apa sih, Dewa ya? Dewa kalau nggak salah. Tuh, Kirana jamah aku gitu. Jamah apa sih? Ya, oke kita cek yuk. Ini komentar yang terakhir adalah dari Mukti Raja. Salut nih sama Anggun dari dulu kalau post foto anaknya
selalu ditutup pakai stiker wajahnya dan ternyata cantik. Iya. Hei, kecantikan itu menurun dari sang mama dan juga sang papa, ya kan? Iya. Anggunnya cantik gitu, seksi, elegan. Papanya juga bule, ya udah pasti anaknya cantik. Dan aku yang bikin aku salfok sih sebenarnya bukan ke wajahnya ya, tapi Anggun ini tidak menghilangkan sisi Indonesianya Bener. walaupun sekarang sudah menjadi warga negara Betul, Prancis. jadi itu yang luar biasa, yang Iya. salut. Makanya pokoknya kita selalu mendukung Anggun ini agar tetap berkarir di Berkarya, Indonesia. betul. Dan karena sekarang kan dia bukan hanya di Indonesia, tapi dia udah go internasional Iya. gitu. Kita bisa lihat di beberapa acara yang udah go internasional, luar Selalu biasa. ada. Oke netizen, kita langsung aja ke next topic. Kira-kira ada apa, Daniar? Ini udah pasti ya kan, masih menyangkut hubungan ibu dan anak. Tapi kali ini kita lihat ini adalah ibunda dari Gaga. Wow. Waduh. Yang mencari keadilan, merasa Gaga masih terlalu muda untuk menerima hukuman 4,5 tahun penjara. Wow, ini gemes banget ya tante ya, sampai aku tuh GBL, iya, gemes sampai banget. sampai jujur aku tuh sampai sempet ikutan komen gitu, karena kan maksudnya kayak 4,5 Iya. tahun ya untuk disepadankan dengan apa yang dilakukan Laura. Kita nggak usah menyangkut nyawa deh gitu kan. Laura ini kan hampir 2 tahun dia mengalami Recovery. lumpuh gitu loh, itu nggak dibiayain gitu kan. Itu 4,5 tahun ringan tante, masih mau ringankan lagi? Iya. Nggak bisa dong ya. Seperti apa sih kira-kira ini statement dari sang mama dari Gaga Muhammad? Kita lihat bareng netizen. Ini dia. Itu dia sang mama dari Gaga Muhammad. Alasannya Ayo. masih muda kalau katanya, tapi kok masih muda udah mabuk-mabukan terus sambil nyetir sih. Masa masih muda nggak smart? Giliran sekarang bilangnya alasannya masih muda. Gimana sih ibunya Gaga? Ih, gemes. Daripada sibuk banding ya kan, tante lebih baik penebusan dosa Iya. gitu kan, dengan cara yang lain, kirim doa kayak buat Laura Atau karena aku sedekah anak melihat itu yatim ya. sama sekali nggak ada penyesalan dalam diri tante ya kan. Ya udahlah, daripada aku kesel, Iya. mendingan aku bacain aja nih komentar dari para netizen ya. Komentar yang pertama, Oke, ini dari Enti Cahyono. Laura juga masih terlalu muda, Bu, waktu dia lumpuh sampai meninggal. Tuh, dengar ya ibunya Gaga. Anda selalu membela, iya sih sebenarnya membela anaknya, tapi kayak aneh aja gitu. Udah jelas bersalah. Oke, komentar yang berikutnya nih. Kita cek komentar dari Ari Jayantila Faf. Betul Bu, seharusnya minimal 10 tahun. Ini nggak adil banget. Tapi nggak bisa ya, undang-undang di Indonesia udah jelas tertulis bahwa kalau kecelakaan sampai meninggal adalah 4,5 tahun kurungan penjara. Oke, kita lihat komentar terakhir dari Veronica Istiani. Maksudnya minta yang lebih lama, terlalu pendek untuk jalani hukuman 4,5 tahun. Wow, Wah, ya kan? aku juga setuju sih. Mungkin harus lebih lama ya. Karena kita juga maunya pasti bakalan lebih lama gitu. Cuman Iya. ya gimana, undang-undang di Indonesia itu nggak bisa buat seperti itu gitu loh. Tapi maksudnya at least di sini tuh sebagai mama ya kan, jangan makin memperkeruh suasana Iya. dengan komentar-komentar yang tidak terlalu penting dan tidak ada isinya gitu loh. Bahwa anak itu salah ya salah gitu kan. Kenapa sih masih ngotot? Kenapa sih masih mau banding gitu? Emang kurang gitu kan setidak pertanggungjawabannya selama ini gitu ya. Jadi mendingan ya udahlah dijalani aja itu hukumannya, karena bagaimanapun sebagai manusia dewasa harus bertanggung jawab atas apa yang udah dilakukan ya. Tuh, kalau bisa semoga bandingnya ditolak ya, karena aku juga gemes sih. Enggak, udah ngeliat pasti pemberitaan ditolak. ini. Udah pasti ditolak. Amin. Amin. Oleh netizen ini nggak berasa nih, Ya. kita udah berita dari Gaga Muhammad ini menutup perjumpaan kita hari ini. Nah, tapi ya ini kan momen spesial Valentine. Aku Ya. nggak mau berakhir dengan begitu aja, karena aku udah menyiapkan kado spesial untuk Hafiz. Wow, itu isinya apa sih? Rahasia dong. Kamu nanti bukanya di rumah ya, karena di dalamnya ini udah ada surat cinta buat kamu ya. Cinta ke aku, kepada kamu. Pokoknya kamu harus semangat julidnya. Iya, aku juga punya kado buat Dania. Ini kayaknya imut-imut kecil-kecil Iya, kecil gitu, gini. cabai rawit ya kan. Ya udah kalau gitu mendingan kita Ya. sebagai Semoga simbol bermanfaat persahabatan ya. kita ya kan, kita akan bertukar kado nih Iya, buat netizen di yeay. rumah ya kan. Ini momen Valentine kita gunakan sebaik mungkin untuk mengekspresikan cinta, bukan hanya Betul. untuk pasangan, tapi untuk teman, untuk keluarga, dan berbagi cinta untuk sekitar kita. Dan ingat, sekarang ini lagi kondisi pandemi ya, jadi kita harus menahan diri untuk tetap di rumah aja. Nggak usah pakai acara-acara Valentine-Valentinean di luar ya nggak sih? Iya, dan supaya kita juga bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, karena kita Benar. sudah masuk ke gelombang ketiga nih. Serem ya, loh. serem banget ini. Setiap hari itu sekarang yang positif tuh semakin Semakin banyak banyak, ya, betul. makanya kita nggak boleh lengah.
kita harus terus yang namanya menerapkan protokol kesehatan. Nah, yang pertama selalu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan, dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Hafiz. Dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye. Bye-bye. Happy film.